pagi, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan kita kembali akan terus memacu diri kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dua ayat yang kita baca pada hari ini yang menjadi perenungan kita berangkat dari kisah di mana pada saat itu Yesus berjalan di ladang gandum, dan pada saat mereka lapar, murid-muridnya mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini dilihat oleh orang-orang Farisi, dan hal ini membuat orang-orang Farisi mulai mendiskreditkan Yesus dan murid-muridnya, seakan-akan bahwa Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai aturan-aturan agama karena mereka melanggar hari Sabat. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari Sabat di dalam tradisi orang Yahudi atau di dalam kepercayaan dan keyakinan mereka percaya bahwa hari Sabat merupakan hari perhentian. Sebagaimana kata Sabat sendiri itu adalah artinya perhentian, di mana dalam satu minggu di dalam kehidupan mereka memiliki hari perhentian khusus selama satu hari untuk mereka melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan ini dilakukan dari hari Jumat matahari terbenam sampai kepada hari Sabtu di mana matahari terbenam. Di dalam satu hari itu mereka harus melakukan dan mengkhususkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang yang percaya, kita bersikap dan berlaku seperti orang Farisi. Orang-orang Farisi ini menitik beratkan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada perintah agama. Tetapi mereka mengabaikan nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan sebagai firman-Nya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memahami Bapak Ibu bahwa ketaatan kita haruslah ketaatan kepada Tuhan sendiri. Ketaatan kepada peraturan-peraturan agama itu tidak boleh memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lebih menitik beratkan untuk mensakralkan aturan-aturan agama dibandingkan melakukan firman Tuhan. Di lain sisi kita mungkin menganggap bahwa kita sebagai orang yang beragama dengan benar karena kita memegang dengan teguh aturan-aturan agama. Tetapi ternyata di sisi yang lain, segala perintah Tuhan yang memang menjadi firman-Nya untuk kita lakukan sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita abaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus memahami ini, bahwa agama sejatinya adalah salah satu cara manusia untuk menjangkau Tuhan. Agama bukan buatan Tuhan, agama itu buatan manusia. Bagaimana manusia bisa menjangkau Tuhan atau mengadakan interaksi dengan Tuhan, dan bagaimana manusia bisa menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, itu merupakan apa yang dikerjakan di dalam sebuah agama. Tetapi kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu. Inisiatif itu datang dari Tuhan sendiri yang datang kepada manusia. Kita tidak bisa Bapak Ibu sebagai manusia untuk menjangkau Tuhan. Berbicara secara kekudusan itu sudah sangat jauh sekali. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak kudus itu menghampiri yang kudus. Tetapi kalau yang kudus menghampiri yang tidak kudus, itu berbicara kasih karunia. Sebagai anak-anak Tuhan harus mendasari pengiringan kita kepada Tuhan berdasarkan hal ini, bahwa Tuhan memiliki nilai yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita, bahwa perintahnya atau firman-Nya adalah sesuatu yang wajib dan tidak boleh tidak dilakukan, dibandingkan kita memberikan nilai yang tinggi hanya kepada aturan-aturan agama yang sebenarnya manusialah yang membuatnya. Mari hari ini buktikan kasih dan pengiringanmu kepada Tuhan
karena memang dia berharga di dalam kehidupan kita, bukan sebagai sekedar pelaku-pelaku agama saja. Maka dengan demikian, saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, kita sudah melampaui apa yang diinginkan agama untuk kita lakukan. Karena Tuhan sejatinya lebih tinggi dari agama. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.